guys, ketemu lagi bersama aku Johanna. Kali ini aku akan berbagi cerita tentang tokoh-tokoh terkenal yang memiliki segudang prestasi, famous, cantik, pintar, dan berbakat, bahkan berkuasa guys. Tapi sayang, hidup mereka berakhir dengan tragis karena ucapan mereka yang sembarangan menghina Tuhan. Pepatah bilang bahwa mulutmu harimaumu. Artinya adalah manusia harus menjaga ucapannya dengan hati-hati. Karena lewat ucapan manusia bisa menjaga dirinya atau bahkan bisa membunuh dirinya sendiri guys. Aku mau cerita tentang bagaimana akhir hidup dari tokoh-tokoh berikut ini loh. Ada Bon Scott, personel grup band AC/DC yang terkenal di tahun 70-an. Terus ada Tancredo Neves, yaitu presiden terpilih dari Brazil yang berhasil memenangkan pemilu dengan perolehan suara lebih dari 500.000 suara. Lalu ada Marilyn Monroe, ya si cantik Marilyn Monroe itu seorang model, artis, bahkan penyanyi kenamaan asal Amerika yang di masanya sangat terkenal karena semua pesonanya. Selanjutnya ada John Lennon. Tokoh yang satu ini punya segudang prestasi, memiliki banyak karya di bidang musik dan seni. Hampir setiap orang di masanya memuja dan memuji John sebagai orang yang sangat bertalenta. Dan yang terakhir, ada Thomas Andrews. Kamu tahu kan kapal besar yang pernah diceritakan di film box office yang berjudul Titanic? Inilah orang yang membuat kapal super besar itu guys. Mau dengar kisah mereka di video ini? Yuk ambil cemilan kamu, taruh kopi di meja, lalu dengerin kisah berikut ini ya guys. Don't go to anywhere, stay tune on my channel and let's check it out guys. Yang pertama ada Bon Scott, vokalis grup musik AC/DC asal Australia yang memiliki nama asli Ronald Belfort Bon Scott yang lahir pada tanggal 9 Juli 1946 di kota Kirriemuir, Skotlandia. Jadi dia bukan asli Australia, tapi Skotlandia ya guys. Yang akhirnya karena mengikuti keluarganya pindah ke Melbourne, Australia di tahun 1952. Scott memiliki karir yang baik di grup bandnya yang bernama AC/DC, menggantikan posisi Dave Evans di tahun 1974 sampai akhir ajalnya di tahun 1980. Karya Scott begitu fantastik. Dia sendiri memiliki 16 album studio, 4 album kompilasi, 2 lagu soundtrack, 45 lagu single, 12 album video, dan juga pernah 3 kali melakukan world tour atau tour dunia diantaranya bersama dengan Rolling Stones. Sungguh karya yang luar biasa bukan? Namun, akhir hidupnya tidak sebaik karya-karya kenamaannya guys. Berita tentang kematiannya itu menimbulkan banyak polemik. Ada yang mengangkat berita bahwa Scott meninggal karena tersedak muntahnya sendiri. Tragis bukan? Tetapi yang paling menarik sebenarnya adalah bukan berita bagaimana dia meninggal, tetapi tentang lirik lagu yang dia karang sendiri dan dinyanyikan di konser musik tur dunianya bersama dengan The Rolling Stone pada saat itu, yang liriknya kira-kira berbunyi seperti ini. Jangan hentikan saya tengah asik berjalan ke neraka. Bukan hanya itu, Scott mengarang lagu dengan judul kontroversi seperti Highway to Hell atau Hell's Bell. Dan karena hal demikian, banyak orang menganggap Scott menghina Tuhan atau bahkan menantangnya. Sehingga kematian Scott seringkali dikaitkan dengan karya-karya kontroversi itu. Bagaimana menurut kamu? Tancredo Neves adalah seorang politikus sukses asal Brazil. Kenapa aku bilang sukses guys? Karena inti dari ilmu politik yang sesungguhnya adalah meraih kesuksesan, meraih kekuasaan kan guys? Nah, si Neves ini akhirnya berhasil menduduki posisi itu di negara Brazil. Seharusnya jadi presiden, tapi hanya nyaris, belum sempat. Karena 1 hari sebelum pelantikannya sebagai presiden yang sah di Brazil, beliau meninggal dunia secara tiba-tiba loh guys. Begini nih ceritanya. Pak,
Pak Neves ini, kita sebut aja Pak M ya. Dia lahir di kota Minas Gerais, seorang politikus yang memiliki karir yang cemerlang. Pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada tahun 1953 yang diangkat oleh Presiden Getúlio Vargas di Brazil. Karena memang background pendidikannya di bidang hukum guys. Dan pada puncak karirnya, akhirnya berhasil terpilih menjadi Presiden Brazil ke-34 pada tahun 1985. Nah guys, yang menarik di sini adalah pada saat Pak Neves ini berkampanye di depan pendukungnya yang begitu banyak, beliau berkata begini guys, jika saya berhasil mendapatkan 500.000 suara, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi saya menjadi presiden termasuk Tuhan. Nah, tidak lama selang Pak Neves ini berkata begitu, di depan para pendukungnya, dia langsung masuk rumah sakit, dirawat dengan serius, dan tim dokter berupaya dengan sekuat tenaga agar beliau dapat kembali pulih. Karena mengingat Neves akan dilantik menjadi Presiden Brazil yang ke-34, tapi naas, Neves meninggal pada tanggal 21 April tahun 1985, tepat 1 hari menjelang hari pelantikannya. Naas banget ya guys. Ini pelajaran bagi kita ya, agar jangan berkata-kata sembarangan kepada siapapun juga guys. Apalagi kepada Tuhan semesta alam. Kita lanjut ke cerita yang lebih seru ya guys. Oke, kita lanjut ke Marilyn Monroe. Lahir dengan nama Norma Jane Mortenson, lahir di Los Angeles pada tanggal 1 Juni 1926. Loh, kok jadi Marilyn Monroe ya? Gini guys ceritanya, aku ceritain ya. Nah, si Mbak Monroe ini besar di Los Angeles di lingkungan panti asuhan guys. Besar pada masa Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya menikah pada usia 16 tahun guys. Walaupun nggak bertahan lama ya. Awal karirnya sebagai pin-up model, ia mendapatkan kontrak dengan perusahaan film seperti Century Fox dan Columbia Pictures. Diawali memerankan film-film komedi berdurasi pendek dan mulai terkenal dengan berperan sebagai perempuan bodoh berambut pirang. Dan sejak saat itu, nama Monroe yang dikenakannya di film-film itu mulai menenggelamkan nama aslinya. Karir Monroe ini terbilang sukses di dunia film dan bukan itu saja guys. Berkat kecantikannya, dirinya dinobatkan sebagai simbol seks oleh majalah Playboy. Dan akibat label itulah karir Monroe semakin menanjak. Bahkan tidak hanya di industri film, Monroe bahkan ikut menjajaki dunia modeling dan dunia tarik suara. Suaranya sih biasa aja, tapi kecantikannya dinilai melebihi kapasitas suara yang dibutuhkan oleh pendengar laki-laki. Akibat kecantikannya lah, bagi Monroe tidak sulit untuk bergaul di kaum politik elit atau pejabat tinggi negara. Monroe sendiri tidak lepas dari berita miring perihal affair rahasianya. Monroe sendiri tidak lepas dari berita miring perihal affair rahasianya dengan pejabat penting di Amerika pada saat itu. Hingga suatu saat seorang hamba Tuhan mendatanginya dan mengajaknya untuk segera sadar dan ingat akan Tuhan. Tapi sayang, Monroe malah balik berkata bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan. Tidak lama setelah kejadian itu, beliau ditemukan tewas karena overdosis menggunakan obat tidur di tempat kediamannya guys. Ternyata kecantikan tidak mampu membuat manusia terhindar dari hukuman Tuhan. Miris sekali ya guys. Lanjut yuk. Selanjutnya ada John Lennon. Ada yang kenal nggak dengan tokoh yang satu ini guys? Beliau adalah seorang musisi, penyanyi, pemusik, penulis lagu, produser musik, aktor, dan seorang aktivis kemanusiaan. Kalau soal karya, gak usah ditanya guys. Di masa keemasannya bersama dengan grup musik The Beatles, banyak sekali karya-karya yang dilahirkan oleh tokoh yang satu ini guys. Kelahirannya pada tahun 1940 di Liverpool, Inggris. Nah, ada sisi cerita yang cukup menarik guys yang aku pengen banget share di sini.
Nah, gini ceritanya. John Lennon bersama dengan The Beatles memiliki popularitas yang sangat tinggi di dunia musik di Britania Raya pada saat itu, guys. Awalnya, grup ini disambangi oleh 5 orang, yakni John Lennon sebagai gitar rhythm atau vokalis, Paul McCartney sebagai gitar bass dan sebagai vokalis juga ya. Lalu ada George Harrison sebagai gitar utama atau vokalis, lalu Stuart Sutcliffe sebagai bass atau vokalis, dan Ringo Starr sebagai drum atau vokalis. Setelah ditinggal oleh Stuart Sutcliffe, The Beatles dikelola oleh Brian Epstein dan menghasilkan single pertamanya yang berjudul Love Me Do, dan The Beatles mampu meraih sukses besar di Britania Raya dan langsung melakukan tur keliling dunia. Bukan hanya itu, beberapa album The Beatles mampu menduduki penjualan tanggal album di negara asalnya, bahkan di Amerika, dan beberapa kali meraih Grammy Awards, menduduki 100 orang paling berpengaruh di abad ke-20 menurut majalah Time. Di Amerika mendapatkan penjualan album terbaik sepanjang sejarah, dan masih banyak lagi, guys. Hingga suatu saat, dalam jumpa pers, John Lennon sebagai pentolan The Beatles mengeluarkan pernyataan bahwa The Beatles jauh lebih terkenal daripada Tuhan di kalangan anak-anak muda, guys. Lebih mudah mereka melupakan Tuhan daripada grup ini. Tidak lama setelah pernyataan kontroversi itu, John Lennon ditembak 4 kali oleh seseorang bernama Mark David Chapman dan meninggal seketika itu juga di tempat kejadian perkara. Dan yang paling dilematis adalah ternyata si pembunuh adalah pengagum beratnya dari grup The Beatles yang merasa keberatan dengan pernyataan yang keluar dari mulut John Lennon ini, guys. Dan dia merasa sebagai perwakilan tangan Tuhan yang menghukum sang idolanya sendiri. Dramatis sekali, bukan? Lanjut yuk! Nah, yang paling terakhir ini, guys, yang paling dramatis. Perhatikan cerita ini baik-baik ya. Kalian pernah dengar kan cerita Titanic? Tahulah pasti. Kapal super besar yang termahal, yang paling bergengsi di era 1900-an awal, guys. Penciptanya seorang bernama Thomas Andrews, lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1973. Seorang Irlandia, guys. Thomas adalah seorang pengusaha Inggris dan juga sebagai direktur pengatur dan kepala departemen penyusunan perusahaan pembuatan kapal, guys. Singkat cerita aja nih ya, pokoknya si Om Thomas ini ahli banget bikin kapal super gede. Kalau bicara sosok Thomas Andrews, semua orang langsung terkenal dengan kapal besar yang namanya Titanic, guys. Kenapa demikian? Begini nih, guys. Titanic yang artinya adalah dewa yang berukuran besar yang ada di bumi, selesai dibangun pada tahun 1911. Kapal Titanic ini sendiri memiliki panjang 270 meter, lebarnya 28 meter, dan tingginya 54 meter sampai puncak cerobong asap dengan berat 52.000 ton. Memiliki kecepatan hingga 50 km per jam. Mampu mengangkut 2.500 penumpang, ditambah dengan 892 awak kapal. Juga disertai dengan 20 sekoci cukup untuk 1.200 orang. Rute perjalanan Titanic ini direncanakan dari Inggris singgah ke Perancis, lalu berakhir di New York. Lah, kok direncanakan ya? Kita lanjut ya. Setelah kapal ini tercipta, dan pada akhirnya Thomas Andrews sebagai orang yang berhasil membuat kapal ini, dengan ponggahnya memberikan pernyataan di depan pers bahwa kapal Titanic ini tidak akan bisa tenggelam dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menenggelamkan kapal Titanic ini termasuk Tuhan. Pada akhirnya Titanic tenggelam di Samudra Atlantik setelah menyenggol gunung es. Hanya dalam tempo 3 jam saja, Titanic akhirnya patah dan tenggelam masuk ke kedalaman Samudra Atlantik tepat di hari pertamanya berlayar.
Dan Thomas menolak untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan kapal sekoci yang ada di kapal Titanic itu, guys. Dia bukannya naik, malah memberikannya kepada seorang pramugari kapal agar bisa menyelamatkan diri. Kecelakaan itu membunuh sekitar 1.500 penumpang yang tidak tahan dengan kondisi cuaca dingin lautan luas Atlantik. Thomas akhirnya tenggelam bersama kapal besarnya, yaitu kapal Titanic, guys. Nah, dari video ini apa sih yang bisa kita petik, guys? Nah, yang pertama, kita harus sadar bahwa manusia tidak bisa menentukan apa-apa dalam hidup mereka sendiri, guys. Nah, yang kedua, ada Tuhan loh yang jauh lebih besar dari manusia yang sebenarnya menjadi penentu bagi hidup manusia bahkan alam semesta ini, guys. Dan yang ketiga, karena keterbatasan manusia dan kemahakuasaan Tuhanlah, maka kita harus mengawasi diri dan tidak boleh berucap sembarangan tentang Tuhan. Bahkan selayaknya kita manusia menghormati Tuhan di atas segala-galanya, guys. Begitulah kira-kira video kita kali ini, guys. Next time kita akan berusaha menyajikan video yang lebih menarik lagi ya. Dan tentunya lebih bermanfaat, guys. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya, guys. Oke, see you on my next video. Bye-bye!